Langsung kembali ke Mas Zainal. Mas Zainal tadi mau menjelaskan selain tidak boleh mungkin memberikan seperti menunjuk tangan satu atau dua, Anda juga sering menyebut kata kita. Itu kan kita juga slogan dari Pak Jokowi itu. Gimana tuh Mas Zainal? Ya, jadi begini, saya sebutkanlah beberapa. Jadi misalnya tangan. Jadi jangan sampai misalnya mempersilahkan atau menunjuk dengan menggunakan nomor satu. Jangan, harus diatur. Jangan menyebutkan kata kedua. Misalnya kalau saya katakan kedua pasangan, maka jangan, itu seakan-akan identik dengan dua, Mas. Jadi harus mengatakan masing-masing, ya kan? Jangan sampai mengomentari, misalnya menarik apa yang disampaikan, kita elaborasi, nggak boleh ada kata menarik. Jadi yang disampaikan ke saya itu batasannya. Lalu di rundown itu jelas, hampir setiap segmen dituliskan. Tolong ingatkan kepada publik untuk pemirsa, penonton untuk tenang, karena memang keadaan sangat kacau. Oke, nah, Mas Zainal, saya penasaran. Saya penasaran, Anda kan diberikan 16 poin untuk kemudian akhirnya dibuahkan menjadi pertanyaan. Itu bagaimana merumuskan menjadi pertanyaan? Anda ada di dalamnya? Jadi setelah rundown jadi, saya lihat ternyata di situ hanya ada 7 pertanyaan. Oke. Tapi satu kan nggak mungkin, karena satu itu adalah misi visi, ya kan? Jadi nggak mungkin ada pertanyaan di situ, karena orang harus menjelaskan misi visi. Yang ke satu terakhir itu adalah penutup. Jadi praktis hanya ada 5 ruang bagi saya menuangkan ide dari 16 poin. Oke. Ini. Nah, itu ribet buat saya. Akhirnya saya coba kemudian merumuskan menjadi pertanyaan kemarin. Lalu saya perbincangkan lagi sama teman-teman tim ahli. Saya mengirimkannya kepada Mas Imam Prasojo dan Mas Saldi Isra. Mereka memberikan catatan, komentar, lalu kemudian jadilah pertanyaan itu. Dan itu pun tidak selesai, karena pada hari Senin pagi itu masih ada perubahan sedikit dari rundown. Jadi ternyata kandidat dari beberapa kategori itu, Mas Zainal bisa katakan bahwa ini kurang persiapan atau bagaimana? Sebelum saya ke Pak Arief. Saya mengatakan begini, kalau kurang persiapan bisa jadi iya, karena menurut saya seharusnya debat capres itu bisa dirancang jauh lebih sebelumnya. Oke. Iya kan, jadi dari jauh hari sebelumnya sebenarnya bisa dirancang. Kalau dikatakan kurang persiapan, tetapi kalau dipahami kekurang persiapan itu, saya bisa pahami karena KPU sendiri harus berhadapan dengan tim sukses. Oke. Dan Mas tim Zainal, sukses menjadi tidak mudah dalam itu. Penyusunan, iya. Pak Arief, berarti kan objektif KPU sebenarnya mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang dirumuskan tim ahli. Betul begitu tidak? Jadi begini, tujuan utama dilakukannya debat ini adalah publik kemudian tahu betul apa visi misi program dari masing-masing pasangan calon. Oke. Tetapi kan tidak mungkin visi misi program itu dalam satu waktu yang sangat singkat ini tersampaikan semua. Betul. Makanya kemudian kita elaborasi ke dalam 5 debat, 5 kali debat yang diperintahkan ditentukan oleh undang-undang. Maka itu kemudian kita kelompokkan. Debat yang pertama temanya apa, kedua apa, dan seterusnya. Nah, KPU memang tidak punya waktu yang cukup panjang. Sejak kita menyelesaikan pemilu legislatif, kemudian menetapkan pasangan calon presiden, lalu mereka mengirim tim kampanye, dan kemudian kita lakukan pembahasan-pembahasan berikutnya, itu memang waktunya tidak Pak Arief, panjang. ketika kita memberikan pertanyaan, apakah KPU dan tim dari perumus itu mengharapkan jawaban sesuai pertanyaan atau tidak? Kalau jawaban ya kan kita nggak bisa. Jadi tidak usah sesuai pertanyaan, tidak apa-apa? Kami tidak bisa membatasi apa-apa ya. Yang penting pertanyaan kita lontarkan, dan mestinya masing-masing pasangan calon itu kemudian menjawab sebagaimana substansi yang dimaksud dari pertanyaan. Mas Zainal, apakah persepsi Anda sama sebagai moderator yang hanya mengantarkan sebuah pertanyaan saja dari tim perumus? Gimana Mbak? Apakah persepsinya sama dengan KPU bahwa segala pertanyaan dari beberapa poin itu, dari 7 poin itu atau 6 poin itu, hanya bisa dijawab dengan terserah saja begitu, tidak ada target tertentu atau objektif tertentu untuk sebuah jawaban kandidat? Intinya begini, jadi yang disepakati secara ketat itu adalah pertanyaan ini harus berupaya untuk menggali, bukan mempermalukan. Baik. Jadi itu ditekankan betul, kita susun ini untuk menggali. Kenapa? Karena ini harus disampaikan kepada publik misi visinya dengan jelas. Jadi tidak boleh ada proses malu mempermalukan. Makanya disusunlah menjadi pertanyaan seperti itu.
Dan itu kemudian dibicarakan ke teman-teman. Saya bicarakannya ke Mas Imam Prasojo dan Mas Aldi Isra. Mas Zainal, saya ingin tanya, ketika Anda sudah menanyakan semuanya, apakah Anda merasa bahwa semua pertanyaan yang Anda berikan dijawab sesuai dengan pertanyaan atau tidak? Kalau menjawab kalau pertanyaannya menurut saya kedua belah pihak sama ya. Menurut saya ada hal yang melenceng, ada hal yang tidak pas, ada juga jawaban yang debatable. Kedua belah pihak. Fair enough, tapi kan kalau soal melenceng atau tidak, ya barangkali memang karena kurangnya waktu pas untuk mengelaborasi semua. Atau kalau keliru atau tidak, itu kan soal opini. Bagi orang yang mengatakan ini opininya tidak pas, opininya bla bla dan lain sebagainya. Dan terakhir sebelum saya ke Pak Arief, Mas Zainal, harapan Anda terhadap debat minggu depan apa yang bisa diperbaiki? Dan mungkin kepada moderator Anda mau kasih tips apa? Moderator selanjutnya? Saya sih sederhana, kalau Anda mau membuat format debat yang lebih menarik, ada dua hal sekarang yang harus Anda lakukan. Pertama, susunlah format itu. Bagaimana formatnya? Panggillah pakar komunikasi politik, orang yang paham bla bla dan lain sebagainya, untuk mengerjakan itu. Apakah kita bisa mencuplik langsung model Amerika? Nggak mungkin. Enaknya kita bisa mencuplik itu. Yang kedua yang harus Anda lakukan, yakinkan tim sukses mau melakukan itu. Baik, Pak Arief bisa menjawab pertanyaan dari Mas Zainal. Yakinkan tim ses akan juga bekerja sama. Tadi sore kami sudah bertemu dengan tim kampanye dari dua pasangan calon. Kami membicarakan banyak hal. Kami juga mengevaluasi banyak hal. Bukan hanya mekanisme debat, tapi banyak hal. Misalnya soal ruangan, setting ruangan. Kemudian apakah pasangan calon itu ditempatkan berdiri, duduk. Ini banyak hal kita bicarakan. Jadi harapkan catatan-catatan itu mudah-mudahan ke depan kekurangan-kekurangan itu bisa kita. Jadi tidak ada yang buruk sebetulnya dari kemarin, tetapi kekurangan-kekurangan itu kita akan perbaiki. Kekakuan itu juga akan diperbaiki kan tidak? Ya, kita juga berbicara soal ini dianggap terlalu kaku, kita akan buat lebih rileks gitu. Berarti biar lebih rileks, terima kasih Mas Zainal, terima kasih Pak Arief. Kita tepuk tangan dulu ya untuk debat. Gimana Pak Mas Zainal, kita tepuk tangan dulu ya. Mas Zainal berat banget kayaknya untuk tepuk tangan. Terima kasih Mas Zainal Mokhtar Arifin, sukses selalu. Terima kasih juga Pak Arief, Budiman, sukses juga untuk debat minggu depan di hari Minggu 15 Juni ya. Dan setelah ini kita akan melihat serunya yang tidak kalah serunya dengan Pilpres, yaitu persiapan Piala Dunia 2014 di Brasil. Sesaat lagi.